Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat kita junjungkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kultum kali ini saya akan membahas tentang kunci sukses dunia dan akhirat, atau bagaimana cara meraih kebahagiaan di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kata seorang ahli hikmah, ada 3 orang yang harus kita taati, yang harus kita hormati, yang harus kita patuhi untuk meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. Yang pertama, kata seorang ahli hikmah, kita harus taat, tunduk, patuh kepada zat yang menghidupkan kehidupan. Yang kedua, kita harus taat kepada orang yang menghidupkan kehidupan. Dan yang ketiga, kita harus taat, patuh, tunduk, hormat kepada orang yang menunjukkan kepada kehidupan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita harus taat kepada zat yang menghidupkan kehidupan. Siapakah dia? Dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita, kita harus taat, patuh, tunduk terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita harus menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan di dunia ini hanya untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah kepadaku. Jadi kepada anak-anakku sekalian, untuk meraih kesuksesan di dunia dan akhirat, kita harus tunduk, patuh terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, untuk meraih kesuksesan, kita harus tunduk kepada orang yang menghidupkan kehidupan. Siapakah beliau? Kedua orang tua kita. Secara ilahiyah Allah menciptakan manusia, tapi secara biologis kita diciptakan atau kita lahir ke dunia atas perantara kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Jadi untuk meraih kesuksesan, kita harus taat dan tunduk dan patuh kepada kedua orang tua kita. Karena apa kita harus tunduk? Satu, tidak akan kita ada di dunia tanpa perantara beliau. Yang kedua, mulai dari kecil kita diajari, dididik bagaimana kita bisa makan, bagaimana kita bisa membaca, itu atas didikan orang tua kita yang telah mengajari kita sholat, bapak kita yang telah menafkahi kita. Nah, itu atas perantara beliau berdua. Sebagaimana Imam Syafi'i berkata di dalam kitab Mahfuzat, inna lil walidaini haqqan alaina ba'da haqqillahi fil ihtirami
aujadana wa rabbayana shighara fastahaqqa nihayatal ikram. Kata Imam Syafi'i, beliau pernah berkata, inna lil walidaini haqqan alaina. Sesungguhnya kedua orang tua kita mempunyai hak terhadap kita. Ba'da haqqillahi fil ihtirami. Setelah kita memenuhi hak-hak kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mempunyai hak terhadap orang tua? Kenapa kita harus taat kepada kedua orang tua? Yang pertama kata Imam Syafi'i, aujadana, yang telah mengadakan kita lahir di dunia, yang telah melahirkan kita. Yang kedua, warabbayana, yang telah mengajari kita. Kita bisa makan pakai tangan kanan, kemudian bisa apapun itu atas perantara ajaran orang tua kita kepada kita semuanya. Lanjutannya, fastahaqqa, maka kita harus memberikan hak nihayatal ikram, sebagai penghormatan yang paling tinggi terhadap orang tua kita, terutama ibu kita, mencari ridhonya. Dan yang ketiga, kunci sukses kita meraih kesuksesan di dunia dan akhirat, kita harus taat, patuh, tunduk, hormat kepada orang yang menunjukkan kepada kehidupan. Siapakah beliau? Guru kita. Entah itu guru agama, guru ngaji, guru umum, guru di sekolah, dan guru apapun yang mengajari kita, kita harus hormat, tunduk, dan patuh kepada mereka, agar hidup kita selalu berjalan lurus, agar hidup kita bermanfaat bagi orang. Kamu bisa cerdas atas perantara guru kita yang mengajarkan kita. Kalian bisa membaca, kalian bisa menghitung, itu atas perantara guru kita yang menunjukkan kita kepada kehidupan. 14 abad yang lalu Nabi wafat. Atas ajaran guru kita, kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal Rasulullah, kita bisa mengenal apapun di dunia ini berkat guru kita. Jadi jangan pernah kita tidak takzim, hormat kepada guru kita. Meskipun kita pintar, meskipun kita cerdas, tapi kita tidak taat, tunduk kepada guru kita, ilmu kita tidak barokah di dunia ini. Saya akan tutup dengan perkataan Imam Syafi'i. Kata beliau di dalam terakhir bait syairnya, waqona lijahlika, rasakan kebodohanmu hai murid, injafauta mualliman, jika kamu memusuhi gurumu, jika kamu tidak hormat kepada gurumu, jika kamu tidak takzim kepada gurumu. Kata Sayyidina Ali, ana abdun, saya ini hamba, saya ini budak, man allamani harfan wahidan, siapa yang mengajarkanku satu huruf saja, maka saya ini adalah hamba bagi orang yang mengajarkan satu huruf kepada saya. Ihtiramul muallim wajibul muta'allim, hormat kepada guru, takzim kepada guru adalah kewajiban bagi murid sekalian. Oke, akan ditutup dengan pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita meraih kesuksesan? Yang kedua, kenapa kita harus hormat, tunduk, dan patuh kepada kedua orang tua kita? Yang ketiga, apa akibat kalau kita menjauhi, memusuhi, tidak hormat, tidak patuh kepada guru kita? Anak-anakku, semoga kita semuanya sehat walafiat. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.